Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang harus dilakukan seorang guru mapel ketika mengakses aplikasi e-learning Moodle, baik itu tujuannya untuk e-learning maupun hanya sebatas untuk CBT. Sebagai gambaran, aplikasi Moodle ini fiturnya sangat lengkap, karena begitu lengkapnya sering membuat bingung. Jadi banyak keluhan, karena fiturnya terlalu banyak menyebabkan beberapa Bapak Ibu guru menjadi bingung malahan. Apa yang harus dilakukan pertama kali ketika login ke dalam aplikasi Moodle ini sebagai guru mapel. Jadi ketika misalkan saya di sini sudah login menggunakan akun saya Arif Wibowo. Di sini saya sudah di-enroll oleh administrator sehingga saya bisa login ke dalam aplikasi Moodle sebagai guru mapel. Nah, ketika saya login, sebelumnya saya di-enroll, ini dicontohkan saja, saya di-enroll ke mapel PKN dan TLJ kelas 11. Nah, begitu saya login, otomatis di sini langsung muncul pada navigasi ini kursus yang saya ikuti. Oke, nah langkah pertama silahkan saja dicek. Bisa dicek pada dashboard atau beranda situs. Nah, di sini kelihatan kursus yang tersedia. Ya mungkin karena di Moodle ini menggunakan kata kursus ya, bukan kata mata pelajaran atau mata kuliah. Ada bahasa Arab kelas 11, PKN kelas 10, bahasa Indonesia kelas 11, bahasa Indonesia kelas 10, teknologi layanan jaringan kelas 11 TKJ. Semua ini memang disetting oleh administrator akan tampil saat seorang pengguna atau user login ke dalam akun Moodle-nya. Ini bisa diatur atau mungkin ditampilkan atau disembunyikan. Bisa diatur oleh seorang administrator. Nah, sekarang peran kita adalah sebagai guru mapel. Langkah pertama otomatis karena kita sebagai guru mapel, otomatis kita hanya konsentrasi pada mapel apa yang kita ampu saja. Oke, langsung misalkan saya cek di sini. Di mapel TLJ ini. Oke, saya klik dulu. Nah, begitu saya klik TLJ 11 ini, langsung di sebelah kanan ini ada muncul menambah kuis baru. Ini terjadi karena oleh administrator Moodle sudah disetting bahwa sebuah kursus atau sebuah mata pelajaran aktivitasnya hanya berupa single activity. Aktivitasnya disetting hanya satu dan satu itu berupa kuis. Ini ditujukan Moodle hanya untuk mungkin sebagai aplikasi GPT saja. Beda lagi nanti kalau digunakan mungkin sebagai e-learning. Tentu settingannya tidak seperti ini. Oke, begitu ini diklik TLJ, bisa kita cek di sini. Di bawah ini ada administrasi kursusnya. Di sinilah nanti yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Oke, yang pertama dulu mungkin pengguna ya. Atau mungkin bisa ubah pengaturan. Kita cek dulu pengaturan. Nah, di sini dipahami dulu pengaturan kursusnya atau mata pelajarannya. Nama lengkap, nama singkat kursus, kategori. Nah, nama lengkap, nama singkat kursus, kategori ini sebelumnya sudah
setting oleh administrator, atau mungkin kita sendiri bisa sebetulnya, karena ini bisa kita ubah. Kemudian ini tanggal mulai kursus, tanggal akhir kursus, bisa kita aktifkan atau dinonaktifkan, terserah. Keterangan, kemudian file ringkasan. Nah, inilah format kursusnya di sini. Yang tadi saya sampaikan. Ketika ini dipilih single activity format, atau mungkin format sosial, format topik, format mingguan, tentu tampilannya nanti akan berbeda. Oke, di sini karena hanya akan digunakan untuk GPT, jadi kita setting single activity format, kemudian tipe activity-nya quiz. Tampilannya pemaksaan bahasa. Nah, di sini kita setting supaya mempermudah siswa, di setting bahasa Indonesianya dipaksakan. Jadi bagaimana aplikasi langsung tampil menggunakan bahasa Indonesia dan lain-lain. Kemudian simpan dan tampilkan. Oke, nah ini langsung menambah kuis baru. Oke, sebelum kita melakukan penambahan kuis baru, misalkan kursus ini belum ada, ya tentunya kita sebagai guru mapel akan memeriksa ini ya, penggunanya. Siapa saja yang sudah terdaftar. Pengguna terdaftar, kita cek di sini. Nah, di sini belum ada, jadi tugas kita nantinya jika siswa belum di-enroll ke dalam mapel yang kita ampu oleh administrator, kita sebagai guru mapel juga bisa melakukan enroll. Pilihannya ada dua, Bapak Ibu. Jadi di sini ada metode pendaftaran. Ini opsional, bisa dipilih mana yang dirasa paling mudah. Jadi saya biasa menggunakan pendaftaran mandiri siswa, biar tidak ribet. Jadi saya membuat mapel, kemudian siswa saya beri kode sebagai token untuk akses ke dalam mapel tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika saya menggunakan metode pendaftaran mandiri, saya di sini ketika saya klik metode pendaftaran, di sini muncul manual enrollment. Jadi ketika ini dipilih manual, berarti kita melakukan enrollment manual. Bisa melalui upload user massal atau mungkin input user secara manual. Itu opsional. Nah, yang sering saya gunakan adalah ini, pendaftaran mandiri. Jadi siswa, saya tidak melakukan enroll manual, jadi saya membuat metode ini, memanfaatkan metode pendaftaran mandiri, di mana siswa nanti untuk mengakses mapel ini menggunakan satu kata sandi atau kunci pendaftaran, atau biasa kita sebut token. Misalkan tokennya di sini TLJ 11 seperti ini. Oke, peran pendaftaran sebagai siswa ini ya. Kemudian durasinya, ini semua opsional Bapak Ibu, jadi boleh ini diaktifkan, boleh tidak. Saya jarang mengaktifkan. Oke, sampai ke bawah ini semua juga opsional, terserah bisa diaktifkan atau tidak. Kemudian tambahkan metode. Nah, ini sudah aktif di sini, kita tinggal menggesernya ke atas. Kemudian klik panah lagi sampai ke kolom paling atas. Nah, ini. Ketika ini sudah, nanti begitu siswa login akan muncul pemberitahuan bahwa harus memasukkan tokennya. Oke. Kita kembali. Kemudian jika sudah, otomatis nanti ketika siswa login, kemudian mengklik mapel
TLJ 11 ini, siswa akan diminta untuk memasukkan enrollment key-nya atau token untuk mengakses mapel ini. Oke, jika sudah, masalah peserta atau pengguna selesai. Kemudian ketika kita akan melakukan CBT, otomatis kita harus mempersiapkan bank soalnya. Oke, di sini ada menu bank soal. Kita bisa membuat manual di sini atau kita melakukan import. Oke, di sini ada beberapa format yang disupport oleh Moodle, yaitu icon format, Blackboard, embedded answer, exam view, GIF format, missing word format, Moodle XML format, WebCT format. Oke, misalnya saya pilih yang tipe Blackboard. Biasanya dibuat menggunakan aplikasi exam view. Oke, saya coba ya. Ini format berkasnya Blackboard. Kemudian ini diabaikan saja. Kemudian import dari berkas. Nah, ini. Oke. Kita tunggu upload file dulu. Nah, ini ya. Kita cari misalkan dokumen. Nah, ini misalkan ya, simulasi saja ini. Contoh soalnya simulasi. Kemudian saya klik upload this file. Kemudian saya klik import. Nah, di sini muncul mengimpor 50 soal dari berkas. Misalkan soalnya 50. Oke, geser ke bawah, scroll sampai muncul tombol lanjut, ini diklik. Oke. Nah, sampai di sini jika tidak ada error berarti proses import soalnya selesai, sukses Bapak Ibu. Nah, soal yang sudah kita import ini perlu kita masukkan ke dalam kuis nantinya. Oke. Import soal sudah selesai. Kita kembali ke halaman awal ini, TLJ 11 ini. Nah, kita buat kuisnya karena kita nanti akan melakukan komputer based test. Misalkan penilaian akhir semester genap 2020. Ini namanya, detailnya. Perkenalan di sini boleh. Diisi apa keterangannya opsional Bapak Ibu. Dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian timingnya. Ini waktu kuisnya Bapak Ibu. Bisa diaktifkan lewat sini, bisa. Misalkan disetting berapa menit. Hari, jam, menit. Ya, saya setting menit ya. Misalkan saya buat 90 menit. Atau bisa di sini diaktifkan untuk lebih ketatnya lagi. Misalkan kuis ini hanya bisa diakses pada tanggal 7 Juni 2020 jam 8.00 atau jam 8.00 ya. Jam 8.15 misalkan. Oke, sampai ini diaktifkan 7 Juni 2020 sampai jam misalkan 9 berapa ini kalau 00 ya, misalkan 00 ya, mudah saja. Berarti di sini 30 9.30. Benar ya? Oke, 60 tambah 30 9.30 diaktifkan. Kemudian nilai jangan lupa di sini percobaan menjawab diperbolehkan, tidak terbatas, ini kita ubah 1 kali saja. Jadi siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali. Kemudian layoutnya, every question. Kemudian yang tidak kalah penting ini jangan lupa review option ini. Review option ya. Review option ini gunanya
ketika ini masih dalam default, dicentang semua, nanti akan kelihatan ketika siswa. Nah, ini yang paling berbahaya di sini, ada jawaban benar. Jadi ketika siswa menjawab, jika salah, jawaban benar akan ditampilkan. Nah, ini berbahaya. Silakan dihilangkan saja centangnya. Oke, atau mungkin kalau memang untuk latihan, boleh tidak apa-apa, ini diaktifkan. Misalkan jawaban yang benar yang mana. Oke, kalau untuk ujian yang sebenarnya tentu harus kita nonaktifkan. Kemudian yang lainnya ini opsional. Saya jarang mengutak-atik di sini. Kemudian jika sudah ini kita simpan dan tampilkan. Nah, ini penilaian akhir semester genap. Ini kuisnya tadi. Percobaan yang diperbolehkan 1 kali. Kuis akan tersedia sampai Sunday. Minggu ya, misalkan tanggal 7 Juni 8. Batas waktu minimal 1 jam 30 menit. Belum ada pertanyaan yang dimasukkan. Nah, sekarang kita edit kuisnya untuk melakukan import soal ke dalam kuis ini. Ini judul apa ya? Judul kuisnya. Nanti muncul di atas navigasi nomor soal, misalkan pas genap 2020 TLJ 11, enter. Oke, kemudian kocok pertanyaan ini untuk mengacak, kita aktifkan checklist. Kemudian untuk menambahkan soal, bisa random, bisa from question bank, terserah. Oke, kita cari di sini. Nah, ini simulasi. Ini kalau dari seperti tadi ya, dari question bank. Kalau add random, dari mana? Nah, ini sama. Kemudian, nah ini number of random question. Jadi yang dipilih berapa soalnya yang diambil. Misalkan dari 50 bank soal ini kita hanya mengambil 30 atau 40 saja bisa. Add random question bisa. Kita batalkan. Kita ngambil yang model from question bank ini saja. Atau satu lagi ya, di sini ada a new question. Jadi Bapak Ibu bisa membuat langsung dari sini. Pilihan ganda, true, false, matching, short answer, numerical issue. Ini kan mirip AKM. Oke, batal. Oke, question bank saja. Langsung kita ambil 50. Jangan lupa tampilkan semua 50 biar tidak ada yang terlewatkan. Jangan lupa ini dicentang semua. Kemudian add selected question to the quiz. Oke, kalau sudah jangan lupa di sini tingkat tertinggi isikan 100. Kemudian klik simpan. Nah, ini sudah, soal sudah kita import ke dalam kuis. Kita tinggal cek previewnya di mana? Di sini. Oke, waktu mengerjakan kuis ada 1 jam 30 menit. Oke, start attempt. Nah, ini sudah muncul. Di sebelah kiri itu ada navigasinya. Nomor 1 sampai nomor 50. Di sini ada keterangan waktu yang tersisa. Di sini ada soal. Di sini nomor. Kemudian ini gambar bendera ini untuk menandai. Misalkan kita ragu-ragu atau siswa ragu-ragu diminta menandai. Silakan saja diklik, nanti muncul tanda merah seperti ini. Untuk menghilangkan ya diklik kembali. Kemudian pindah ke soal berikutnya, bisa next page ini, atau mungkin bisa langsung klik di pada
nomor soal. Oke. Kemudian jika mungkin sudah dikerjakan oleh siswa, semua siswa sudah mengerjakan, nantinya kita bisa cek nilainya di sini. Nah, nanti akan muncul nilainya berapa, siswa yang mengerjakan berapa, yang masih belum selesai berapa, bisa terlihat di sini. Kemudian kita ekspor untuk kita olah, bisa menggunakan Excel spreadsheet. Hasilnya di download, diunduh berupa Excel. Oke. Demikian tutorial singkatnya Bapak Ibu. Tutorial singkat ini mungkin bisa sedikit membantu mengatasi kebingungan Bapak Ibu yang mungkin baru berkenalan dengan aplikasi Moodle untuk melaksanakan CBT. Apalagi dalam kondisi saat ini kita dituntut beradaptasi, mau tidak mau kita harus beradaptasi. Yang tadinya mungkin jarang menggunakan aplikasi full online, sekarang dipaksa, mau tidak mau harus beradaptasi menggunakan aplikasi CBT secara online, work from home. Walaupun mungkin sekarang sudah WFO, work from office, tapi untuk ujian selama masih belum ada informasi siswa diizinkan masuk ke sekolah, kemungkinan kita akan sering menggunakan aplikasi e-learning maupun aplikasi CBT full online seperti ini. Harapannya tutorial ini bisa membantu kebingungan Bapak Ibu. Semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Jika dirasa tutorial ini bermanfaat, silahkan boleh diklik tombol like, komen, dan share video ini. Jangan lupa sumbangan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.